Jadi apa sih LKNB itu? Lembaga Keuangan Bukan Bank atau yang kita sebut sebagai LKBB merupakan badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi bukan dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Peran-peran lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga. Yang kedua, memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan swasta dan pemerintah, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang ketiga, berperan menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dan menjadi badan hukum pemerintah dana pengadaan kredit dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, menyertakan modal perusahaan-perusahaan dan penjualan saham di pasar modal. Yang kelima, menjadi perantara bagi perusahaan dalam mendapatkan tenaga ahli di bidang finansial. Yang enam, melaksanakan kegiatan usaha lain di bidang keuangan atas persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian, di mana perusahaan asuransi ini menghimpun dana melalui penarikan premi atau sejumlah dan setiap bulannya selama jangka waktu tertentu atau masa kontrak, sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang tercantum pada polis asuransi. Ada beberapa produk asuransi yang cukup populer untuk ditawarkan antara lain asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, maupun asuransi properti. 2. Perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang mengelola dana pensiun pada perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Nantinya, pada masa pensiun, uang yang dikelola tersebut akan dikembalikan tiap bulannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa perusahaan dana pensiun ini menyediakan layanan tabungan jangka panjang. Perusahaan dana pensiun ini dapat dilaksanakan oleh pihak perbankan maupun asuransi, di mana ada dua jenis dana pensiun yang disalurkan, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau yang biasa disingkat DPLK. 3. Penggadaian. Perusahaan umum penggadaian ialah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang melakukan kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat. Dasar hukum yang digunakan ialah hukum gadai, sehingga masyarakat terhindar dari bunga yang terlalu tinggi. Penggadaian cukup populer digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah karena biasanya proses cenderung lebih mudah. Adapun beberapa produk layanan dari Perum Penggadaian, yaitu gadai konvensional, gadai syariah, gadai emas, jasa taksiran dan sertifikasi logam mulia, dan yang terakhir, jasa penitipan barang berharga. 4. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan, bukan bank yang berbentuk koperasi dan menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota serta non-anggota. 5. Leasing. Leasing atau perusahaan multifinance merupakan perusahaan sewa guna atau lembaga keuangan, bukan bank yang menawarkan pembayaran kredit atau cash untuk barang-barang tertentu. Sistem yang digunakan adalah kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran, baik itu kepada perorangan maupun perusahaan. Keenam, ada pasar modal. Pasar modal adalah tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pihak pencari dana atau emiten dengan pemilik dana atau penanam modal, yaitu investor. Dalam pasar modal, yang diperjualbelikan adalah jenis efek seperti saham dan obligasi. Jika diukur dari waktu, modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang. Yang 7, ada pasar uang. Pasar uang adalah tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hampir sama dengan pasar modal, bedanya modal yang ditawarkan dalam pasar uang berjangka waktu pendek dan di pasar modal berjangka waktu panjang. Dalam pasar uang, transaksi banyak dilakukan dengan media elektronik sehingga kedua belah pihak atau nasabah tidak perlu datang langsung. Yang kedelapan, ada perusahaan sewa guna atau leasing. Perusahaan leasing adalah bidang usaha yang menekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Contohnya, seseorang ingin membeli sepeda motor secara kredit, maka kebutuhan ini pembayarannya dapat ditutup oleh perusahaan leasing. Yang kesembilan, ada perusahaan anjak piutang atau factoring.
Perusahaan anjak piutang adalah perusahaan yang usahanya mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan. Pengambilan kredit dilakukan dengan cara mengambil kredit bermasalah perusahaan lain dan dapat juga mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkan. 10. Perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura adalah perusahaan yang usaha utamanya mengandung resiko tinggi, karena usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bentuk kredit dan tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Selama ini, sistem kredit dengan jaminan dirasa sangat menyulitkan, menghambat dan memberatkan nasabah untuk memperoleh modal. 11. Perusahaan kartu plastik. Perusahaan kartu plastik adalah perusahaan yang menerbitkan kartu plastik atau kartu kredit. Lalu, apa fungsinya? Fungsinya adalah digunakan untuk sebagai pengganti uang tunai untuk menggunakan bank. Kelebihan mengajukan pinjaman di perusahaan non-bank. 1. Syarat mudah. 2. Proses pencairan pinjaman diproses dengan cepat dan aman. 3. Mudah mengajukannya, bisa dilakukan online maupun offline. 4. Umumnya dilakukan pemeriksaan riwayat pinjaman terlebih dahulu. 5. Kredit yang diberikan bisa tanpa agunan KTA. Kekurangan mengajukan pinjaman di perusahaan non-bank. 1. Adanya limit pinjaman yang kecil. 2. Adanya tenor singkat. 3. Adanya bunga yang tinggi. 4. Memiliki kartu kredit. 5. Beresiko masuk daftar hitam. Jadi itulah materi kami tentang LKNB. Jika ada yang salah, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.